Wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Muharman Lubis dalam mata kuliah Jaminan Informasi dan Keamanan. Kita akan ngebahas terkait dengan Fair Information Practice ya. Dan fokus pembahasan kita terkait dengan fenomena struggleness untuk menjaga ya atau mempertahankan nilai-nilai yang selalu terancam. Nah, VIP itu adalah suatu set ya aturan-aturan yang ada di organisasi yang bermaksud untuk melindungi privasi ya daripada klien, customer, dan everyone ya that related to the transaction. Tentu secara ideal jika korporasi atau government ya mengumpulkan terus mempertahankan atau menyimpan, membagi ataupun mengguna informasi-informasi yang personal tentu harus berdasarkan aturan ya, guideline, di mana manusia pastinya mempunyai privasi ya, ada keinginan informasi-informasi tertentu saja yang bisa diakses oleh orang-orang tertentu saja, dan kewajiban itu hendaknya dipatuhi ataupun ditegakkan oleh pihak-pihak yang memang memiliki tanggung jawab. Lebih penting lagi, Fair Information Practice sesungguhnya tidak unevenly ya, tidak benar-benar ya mengadres atau menyelesaikan nilai yang besar ya, yang panjang gitu, terkait dengan ancaman-ancaman yang muncul daripada penerapan teknologi informasi itu sendiri. Terutama ketika kita ngomongi bargaining position ya, tekanan-tekanan pressure yang ada dari satu pihak ke pihak yang lain, sehingga seringkali suatu negosiasi ya itu sifatnya tertutup ya, dan pihak-pihak yang seharusnya melaksanakan kewajiban atau kepatuhan tadi akhirnya melakukannya secara parsial atau bahkan hanya pada aspek-aspek tertentu saja, tidak secara menyeluruh. Nah, ini juga termasuk dalam Fair Information Practice ya. Jadi secara konsep ini tentu baik ya, tapi dalam implementasinya ternyata VIP kadang-kadang disalahgunakan juga ya. Padahal VIP itu kan fokus ya kepada fairness, suatu kesetaraan ya atau keadilan. Tentu kalau setara konsepnya akan berbeda ya, tetapi kalau keadilan ini kan sesuai dengan proporsinya. Dan keadilan yang ingin diwujudkan, fairness ya, fairness dalam artian tidak melibatkan judge ya atau pengadilan, tetapi keadilan dari sisi kesepakatan ya, keseriusan akan kesepakatan. Nah, terkait dengan kontrol, jadi fairness yang diinginkan ini adalah kontrol yang menyeluruh ya, kontrol yang bukan saja terkait dengan eksternal ya, tapi juga internal, employee ya, manajer dan sebagainya. Dengan secondary fokus untuk memenuhi anti komersial preferensi ya, jadi menjamin tidak muncul monopolistik ya, transaksional yang cenderung akhirnya membuat proses transaksi menjadi tidak baik ya. Nah, Willis Ware adalah seorang engineering ya di Rand Corporation yang melihat ya bahwa kemampuan dari komputer terkait dengan kehidupan orang banyak akhirnya mau tidak mau itu menjadi luas gitu. Dan ini terbukti ya di mana komputer itu sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari hidup kita sehari-hari.
Di sini disebutkan bahwa komputer will touch man everywhere and every way almost on a minute-to-minute basis. Dia menuliskan pada papernya 1966 bahwa setiap orang akan berkomunikasi ya melalui komputer whatever he does. Itu akan mengubah dan membentuk hidupnya, ya, memodifikasi karirnya dan memaksa dia untuk menerima ya perubahan-perubahan hidup. For men and women alike, were contributed to great deal to the social and legal response. Jadi sesungguhnya ini sudah diprediksi oleh salah satu engineer ya yang ada di Rand Corporation. Nah, ini beberapa Common Security Framework yang bisa kita lihat ya, dan juga bisa kita pelajari, terutama untuk memperkaya atau mempersiapkan diri kita, dan juga menguatkan ya mekanisme keamanan kita, dan keamanan ini juga terkait dengan proses pengelolaan gitu, walaupun keamanan menjadi satu aspek sendiri ya yang penting. Ada ISO, IEC, ada IT Governance Institute, ada Committee of Soaring Organization ya, COSO, ada IEC, ada NIST, ada CICA, kemudian ada OGC. Oke, nah ini prinsip ya yang harus kita pahami ya, ada 9 prinsip terkait dengan keamanan. Pertama, bahwa hacker yang break, yang masuk, yang menghancurkan ke sistem, ke suatu sistem atau sistem kita, sesungguhnya adalah seseorang yang kamu ketahui. Nah, ini prinsip pertama ya, paradigma security yang harus kita miliki. Ya, prinsip pertama adalah the one that break into your system will itu berapa persen sih will? Ya, ini kan feature prediction ya. Nah, kemungkinan besar adalah orang yang kita ketahui, sekitar 75% ya. Kemudian prinsip yang kedua adalah trust no one. Trust no one. Ya, jangan percaya siapapun. Or be careful about whom you are required to trust. Jadi jangan semudah atau jangan bermudah-mudah mempercayai. Ya, ketemu kamu di jalan misalnya dengan seseorang, terus kemudian dia meminta kamu menunjukkan KTP-nya, dia meminta kamu untuk menunjukkan SIM tanda pengenal, jangan kasih. Jangan berikan informasi tersebut. Bahkan hanya untuk hal-hal yang mungkin remeh-temeh, basa-basi, siapa nama kamu, asal kamu, di mana, dan seterusnya. Nah, kamu harus mencurigai, kenapa nih tiba-tiba berbasa-basi? Ya. Bahkan dalam banyak kasus, ya, don't talk to strangers. Jangan kamu berbicara kepada orang asing, orang yang tidak kamu ketahui. Tapi ketika dia mulai terbuka, ya, mulai membicarakan hal-hal yang menurut kamu logik, ya, menurut kamu itu sesuai dengan interestmu gitu, kamu ada nemu topik-topik yang klop, nah silahkan, tidak ada masalah. Tetapi prinsip trust no one itu harus dimulai dari awal dan kita harus berhati-hati dalam memberikan informasi. Kemudian prinsip yang ketiga adalah make would be intruders believe they will be caught. Ya. Jadi ketika mereka sudah melakukan sesuatu kejahatan atau kesalahan, maka sesungguhnya mereka penuh dengan ketakutan. Dan itulah yang kita coba exploit. Ya kalau dia sudah ketangkap atau ketahuan, ya tentu dia menyesal ya. Tetapi kalau dia belum ketahuan, ya belum pada titik menyesal, pasti dia ketakutan. Semua pelaku kesalahan itu akan dihantui atau hidup dalam bayang-bayang ketakutan. Dalam bayang-bayang kesalahan, dalam bayang-bayang kejahatan. Dia akan takut get captured. Nah, untuk fresh dia dan juga untuk memudahkan proses penangkapan, maka kita harus mempromot bahwa dia akan ketangkap dalam waktu yang sesegera mungkin. Dan kita akan melakukan usaha-usaha secara maksimal untuk menangkapnya. Nah, harapannya apa? Pressure kita ini membuat langkah-langkah dia menjadi lebih berat, langkah-langkah dia menjadi lebih careless, lebih ceroboh, dan pada momen-momen atau
titik-titik tertentu, akhirnya kita bisa menangkapnya atau terbongkar penipuannya ataupun usaha-usaha dia untuk menghilangkan jejak. Prinsip yang keempat adalah protect in layers. Nah, kita harus melindungi itu berdasarkan layer. Ya, tidak bisa cuma satu layer, tidak bisa cuma satu strategi. Dan tidak juga harus dengan strategi yang banyak, bukan. Tetapi strategi yang saling berurutan, ya, saling ikat mengikat. Ya. Ketika satu ikatan sudah terbuka, maka akan ada ikatan yang lain. Ketika ikatan itu sudah terbuka, maka ada ikatan yang lain. Contoh misalnya kamu punya pagar. Pagar itu adalah usaha kita untuk mencegah pandangan orang, mencegah orang trespass masuk ke dalam rumah kita. Tapi apakah cukup dengan pagar? Jangan. Kamu juga harus membeli kunci misalnya ya, untuk pintu, untuk jendela, ya. Nah, itu layer yang kedua. Nah, apakah sudah cukup dengan layer kedua? Tidak. Kamu juga bisa misalnya menggunakan CCTV ya untuk memonitor pergerakan yang ada di sekitar sana. Apakah itu sudah cukup? Kalau memang masih memungkinkan budget, ya, kamu bisa juga membuat alarm ya, sistem alarm ketika dia dibuka secara paksa atau tidak dengan kunci atau dengan fingerprint yang seharusnya, maka dia akan mengeluarkan notifikasi dan seterusnya sesuai dengan keperluan. Tapi intinya adalah jangan cuma satu layer, jangan cuma satu dimensi keamanan yang kita fokuskan, tetapi harus ada banyak dimensi dan saling terkait satu sama lain. Prinsip yang kelima adalah ketika kita merencanakan strategi keamanan, maka kita harus presume bahwa complete failure akan terjadi pada setiap security layer. Jadi kita harus berpikir atau kita mensimulasi kira-kira nih gimana nih cara untuk trespass pagar ini. Ya kita coba simulasikan. Berarti ada kemungkinan bisa dilompat. Ya walaupun kita bikin misalnya panjang ya. Dan nggak mesti juga sampai menutupi ya. Seperti yang di perkuliahan sebelumnya kita sampaikan bahwa ketika suatu sistem security itu betul-betul menutupi sehingga hampir tidak ada yang bisa masuk ya, seperti stronghold yang kuat yang tinggi, itu juga akan bermasalah bagi kita. Kenapa? Karena kita juga jadi susah untuk keluar ya. Jadi tidak serta-merta kita mencegah yang masuk, tapi di sisi yang lain kita juga membuat yang keluar susah gitu. Yang harus dilakukan adalah balancing. Nah, kita harus berpikir bahwa layer keamanan kita itu pasti akan gagal. Nah, makanya kita masukkan banyak layer-layer supaya usaha atau proses ya kegagalan itu akhirnya ada di mindset daripada pelaku kriminal. Sehingga dia harus punya niat juga gitu. Dia bisa lompat pagar misalnya. Dia punya kemampuan untuk membuka kunci. Ya. Dia punya kemampuan untuk misalnya merayap di dinding sehingga tidak tersorot oleh CCTV. Nah, tapi ketika dia masuk ke layer keempat, dia buka, kemudian muncul alarm, dia shock, kelelahan, ya, untuk membongkar 3 layer yang sebelumnya, akhirnya membuat dia lebih memilih daripada I'm being captured, mending saya lari saja. Prinsip keenam adalah buat keamanan ya menjadi inisial ya, dasar, basic daripada suatu rancangan. Terutama ketika kita membangun rumah ya, atau membangun operating system, atau membangun aplikasi, semua. If you want to design something, kamu harus jadikan security itu sebagai bagian yang nggak terpisahkan. Bahkan ketika kita melakukan penelitian ya, maka keamanan itu juga menjadi bagian yang nggak terpisahkan. Kemudian disable unneeded service, package, and feature. Jadi nggak usah yang unnecessary itu diiniin ya, diaktifkan. Kenapa? Karena ya akhirnya mengambil resource dan itu tidak membantu sama sekali terkait dengan keamanan. Prinsip keempat adalah before connecting, understand and secure. Intinya kita harus paham ya sebelum kita mengimplementasikan ya, plan A, plan B, plan C, dan action juga ya, action A, action B, and action C. Jangan hanya plannya saja tapi tidak ada action plannya. Kemudian prinsip yang kelima adalah prepare for the worst.
Jadi kita sudah harus bayangkan plan-nya itu sampai semua layer security kita hancur, misalnya atau berhasil di-hack atau dilewati. Nah, apa nih the last resort kita? Rencana terakhir kita apa? Dan action kita apa terakhir? Jadi always prepare for the worst. Karena memang akan ada satu dari sekian juta ya hacker yang memang kekeh, atau mungkin ya hacker yang dilatar belakangi oleh banyak alasan gitu, dendam, ingin cari uang dan sebagainya, dan dia mentarget kita solely ya, the only one, hanya satu-satunya, tidak ada yang lain.